Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudariku, sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, tertulis dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18. Mari sahabatku semua kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini demikian. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Aidohot do Kristus mate sahali alani akka dosa. Natigori humokop akka pargeduk. Asa ditogihon hita tu debata. Natarbunuh do ia dagingna, alai dipangulu do anggoto dina. Demikian firman Tuhan. Sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk memahami secara mendalam tentang penderitaan Kristus dan makna yang luar biasa dari karya penebusannya. Kristus sebagai seorang yang benar menjadi perantara bagi kita yang tidak benar. Di dalam penderitaan dan kematiannya, ia menggantikan hukuman yang seharusnya kita terima. Kematian Kristus telah menunjukkan keadilan dan kebenaran Allah yang memberikan jalan bagi kita yang tidak layak menjadi layak untuk berdamai dengan Tuhan Allah. Penderitaan dan kebangkitan Kristus juga bukan hanya memberikan pengampunan dosa, tetapi juga membawa kita kepada Allah. Melalui iman dalam karya penebusan Kristus, kita dapat mengalami persekutuan dengan Allah, mendekat kepadanya sebagai Bapa yang penuh kasih. Dengan pemahaman yang mendalam inilah sahabatku semua, kita pun akan dapat hidup di dalam penebusan itu. Tetap setia kepada Kristus sekalipun harus mengalami tekanan dan penderitaan oleh karena mempertahankan kebenarannya. Prinsip hidup seperti ini adalah teladan yang datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus yang adalah Sang Anak Allah rela menderita untuk dosa-dosa kita. Penderitaannya bukanlah untuk dosanya sendiri, tetapi sebagai pengorbanan yang sempurna untuk menghapus dosa-dosa kita, untuk membenarkan kita. Ini adalah bentuk konkret dari belas kasihan Allah yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun. Sudah pasti kita tidak dapat sepenuhnya melakukannya. Namun kita harus meneladaninya dalam memegang teguh kebenaran, hidup di dalamnya dan terus memperjuangkannya. Spirit perjuangan Kristus dalam menebus dosa-dosa kita, itulah yang menjadi dasar bagi kita untuk hidup di dalam kebenaran itu. Karena dengan demikianlah kita akan sanggup menerima konsekuensi iman kita. Sebagaimana dituliskan oleh Rasul Petrus juga dalam ayat sebelumnya. Dalam ayat 17, Petrus mengatakan, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Menderita karena berbuat jahat akan sangat memalukan, tetapi menderita oleh karena berbuat baik adalah sesuatu yang berharga dan bermakna. Petrus telah menegaskannya juga dalam ayat 14. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Sahabatku semua, hanya dengan mengimani pengorbanan Kristuslah kita sanggup berbahagia dalam penderitaan oleh karena kebenaran. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.